Kemudian ayah dan fungsi ayah. Ada kesepakatan umum dalam psikoanalisis bahwa pusat perhatian tidak terletak pada sosok ayah secara harfiah, melainkan apa yang melekat padanya, yakni fungsi ayah. Seorang ayah mungkin saja tidak mengambil bagian dari fungsi ayah, demikian juga sebaliknya, ya, orang lain yang bukan ayah dimungkinkan untuk mengambil eh, bagian gitu ya dari fungsi ayah. Nah, ini mungkin saja ya, bukan ayah di sini kakeknya misalnya, ya, atau pamannya. Itu bukan ayah secara harfiah, ya, tapi bisa saja mengambil bagian dari fungsi ayah. Dari sini yang akan kita telisik lebih lanjut, Bapak Ibu, adalah fungsi ayat. Karena boleh jadi ya, seorang anak memiliki ayah gitu kan, tapi tidak dengan fungsi ayah. Bisa jadi demikian. Bisa jadi seorang anak hidup dengan eh, kedua orang tuanya gitu ya, tapi dia tidak hidup dengan fungsi-fungsi yang ada pada kedua orang tuanya. Itu tentu saja akan menciptakan masalah dalam perkembangan. Ya. Lalu apa sebenarnya fungsi ayah itu? Ya, di sini ada menakar fungsi ayah. Kim Jones itu membagi fungsi ayah itu menjadi 6. Tapi setelah saya tinjau lebih lanjut, kita bisa mengklasifikasikannya menjadi 2. Ya. Yang pertama, ayah sebagai objek kenyataan. Yang kedua, ayah sebagai basis eksplorasi. Yang pertama ini dari psikoanalisis klasik, ya. Yang kedua ini dari psikoanalisis kontemporer. Tapi saya kira keduanya masih memiliki relevansinya jika kita meninjaunya hari ini, ya. Pertama, ayah sebagai objek kenyataan. Ibu, Bapak Ibu, tidak bisa dialami sebagai kenyataan oleh anak. Karena ketika anak dilahirkan pertama kali, dia langsung berada dalam kondisi simbiosis. Ya. Jadi anak dan ibu itu langsung melekat. Bahkan ketika anak baru pertama kali dilahirkan, ya, dia tidak bisa menyadari ibunya. Dia tidak bisa menyadari eh, keberadaan aktual dari ibunya. Dia berpikir bahwa ibunya itu adalah dirinya. Sampai akhirnya nanti ada peristiwa penyapihan gitu ya. Anak disapih dari ibunya, nah itu kemudian anak mulai melihat ibunya secara utuh. Sehingga anak tidak mengalami ibu sebagai yang lain, ya, melainkan sebagai dirinya. Hadirnya sosok ayah dalam hubungan anak ibu adalah kenyataan yang mendorong separasi individuasi. Separasi individuasi ini teorinya Margaret Menger yang menyatakan bahwa pada mulanya, ya, anak itu selalu berada dalam kondisi simbiotik. Makanya tugas perkembangan adalah untuk melakukan separasi, untuk menyapihnya, untuk memisahkan anak dan ibunya. Yang kemudian setelah separasi terjadi, muncullah individuasi. Anak kemudian menjadi, ya, menjadi individu, menjadi subjek yang otonom. Individu itu artinya makhluk yang sadar, makhluk yang berdiri di atas kakinya sendiri, gitu ya. Makanya dalam psikoanalisis sangat jarang digunakan istilah individu, ya, lebih sering digunakan istilah subjek. Kenapa? Karena memang individu itu berarti yang bersangkutan bisa memikul dirinya sendiri, memiliki kebebasan untuk berkehendak, untuk memilih. Nah, dalam psikoanalisis individu itu adalah suatu tujuan, ya, yang berusaha untuk kita capai, bukan fitrah kita. Makanya di sini ayah sebagai objek kenyataan, gitu ya. Ketika sang anak bersama dengan ibunya dalam simbiosis itu, kemudian hadir ayah, ya, ini yang kemudian mengenalkan anak
bahwa ada sesuatu yang lain di dunia ini selain dirinya dan ibu. Ini terjadi tentu saja sangat awal ya, di fase-fase oral ini. Hadirnya sosok ketiga, yakni ayah, itu mengantarkan anak pada kenyataan. Ada tidaknya ayah memainkan peran penting dalam proses pembentukan individu. Makanya nanti ketidakhadiran ayah ya, itu sangat besar kemungkinannya untuk membuat anak itu menjadi kurang memiliki disiplin diri. Kurang memiliki disiplin diri. Karena untuk menjadi individu ya butuh yang namanya kedisiplinan, butuh yang namanya formasi diri yang kukuh gitu ya. Mengerti juga tentang apa yang kita inginkan, apa yang tidak kita inginkan, termasuk juga mendefinisikan ini saya dan itu bukan saya. Kalau dalam mungkin teman-teman yang mempelajari klinis ya, ada yang namanya pengujian realitas gitu, atau uji kenyataan ya. Itu diaktifkan pertama kali oleh fungsi ayah. Sehingga kita bisa melihat nih, kalau ayah tidak hadir ya, dan anak terus-menerus bersama dengan ibunya, mungkin saja akhirnya anak itu tidak mampu membuat pengujian realitas yang mapan, pengujian realitas yang koheren. Dengan kata lain, dia mungkin lebih mudah untuk terjebak ya, atau mengkonsumsi hal-hal yang klise, jargon-jargon, hidupnya penuh dengan ilusi, daripada mungkin bergerak ke arah kenyataan, sesuatu yang konkret, yang aktual. Ini ayah sebagai objek kenyataan. Yang kedua adalah ayah sebagai basis eksplorasi. Ayah memainkan peran penting dalam mendorong anak untuk mengeksplorasi diri dan lingkungannya. Ya, diri dan lingkungannya. Jadi interpersonal dan juga intrapersonal. Dengan pembawaan yang relatif sedikit kekhawatiran, ini bapak-bapak ya, biasanya relatif sedikit kekhawatiran. Kenapa kok ibu-ibu rentan ya, atau lebih banyak khawatir daripada sang ayah? Itu karena memang ibu itu secara ontologi, untuk biologisnya itu memang di dalam diri ibu itu ada etika kepedulian, ya, ethic of care itu memang ada di dalam diri ibu. Sehingga saya membayangkan bahwa etika kepedulian itulah yang membuat ibu akhirnya menjadi mudah khawatir gitu ya. Yang dasarnya adalah tadi kepedulian pada anaknya. Ya. Berbeda dengan sang ayah yang memang dia tidak memiliki etika kepedulian itu. Bukan berarti sang ayah tidak peduli dengan anaknya, ya. Tapi etika kepedulian itu relatif lebih sedikit, atau bahkan mungkin tidak sampai dalam tataran ontologi, ya, pada diri sang ayah. Sehingga anak-anak memperoleh akses untuk menjelajahi dunia. Ini keliru ya, bukan usia lebih dari 8 tahun, tapi usia lebih dari 8 bulan, di mana eksplorasi itu mulai dijalankan. Tapi ayah sebagai basis eksplorasi tidak bisa dialami secara total oleh anak tanpa basis aman atau fungsi ibu yang memadai. Sehingga kita melihat dalam psikoanalisis kontemporer ya, kalau basisnya teori keterikatan di sini, fungsi ayah dan fungsi ibu itu harus berjalan beriringan. Ya. Ayah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai basis eksplorasi yang memungkinkan anak untuk menjelajahi dunia dan juga dirinya ya, tanpa adanya fungsi ibu, ya, tanpa adanya ketersediaan basis aman. Keduanya harus ada. Kalau cuma ada basis aman tapi tidak ada basis untuk eksplorasi, ya, juga kurang pas ya, juga kurang lengkap. Sehingga keduanya harus ada. Ayah dan ibu perlu hadir. Fungsi ayah dan fungsi ibu perlu hadir. Sehingga anak mampu menjelajahi dunia ini, menjelajahi lingkungannya, menjelajahi dirinya juga, mengenali tubuhnya misalnya,
Ini dengan tetap merasa aman, tetap merasa ada suatu rumah untuk kembali, ya, yakni fungsi ibu. Nah, ketiadaan basis eksplorasi tentu saja juga menjadi persoalan, ya, karena dalam perkembangan psikologis anak, anak tentu saja diharapkan untuk mengeksplorasi, ya, untuk mengenali, untuk memahami, untuk mengetahui diri dan juga lingkungannya. Tanpa pemahaman yang seperti itu, ya tentu saja anak akan menjadi sangat terbatas nantinya. Ya mungkin kalau dalam bahasanya Pierre Janet, ya, akan mengalami sikastenia, akan mengalami kemiskinan psikologis. Ini dua fungsi ayah, ya. Jadi ada ayah sebagai objek kenyataan, dan kemudian ayah sebagai basis eksplorasi. Nah, dampak dari ketidakhadiran ayah ini secara umum saja, ya, ada kekosongan disiplin diri. Ya. Ini berkaitan dengan tadi separasi individuasi, ya, untuk menjadi seorang individu, untuk mengkonstruksikan diri yang kohesif, yang utuh, yang kukuh, ya, itu dibutuhkan ada temannya Pak Adi kehadiran ayah sebagai objek kenyataan. Ya, dibutuhkan hal itu. Kemudian kerancuan identitas seksual. Nah, ini memang ide-ide lama, ya. Kerancuan identitas seksual seperti ketika anak dalam fase Oedipus itu, ya, dia kemudian menjalankan identifikasi pada sang ayah, anak laki-laki misalnya, menjalankan identifikasi pada ayah, ayah di situ dengan hukum ayah akan menunjukkan bahwa anak laki-laki, ya, itu akan nantinya, ya, bersama dengan paling tua 98 seorang Pak. perempuan, termasuk ketika Yang muda perempuan, anak Pak. perempuan, ya, karena cemburu liga, ya, akhirnya mendekati ayahnya, jadi dekat dengan ayahnya. Dengan hukum ayah, anak akan mengantarkan anak untuk identifikasi pada ibu, dan ibu yang kemudian akan menunjukkan bahwa anak perempuan akan bersama dengan laki-laki, ya, sehingga identitas seksualnya itu bisa muncul. Homoseksualitas, ya, dalam teori-teori klasik itu disebabkan karena ketidakhadiran ayah. Jadi dampak dari ketidakhadiran ayah salah satunya adalah identitas seksual yang rancu, ya, identitas seksual yang tidak jelas. Salah satunya adalah homoseksual. Jangan salah teman-teman, ketidakhadiran ayah itu juga menciptakan persoalan-persoalan klinis sebenarnya. Masalah dalam hukum ayah secara klinis itu akan menjadi neurosis. Tapi ketidakhadiran ayah, ya, kalau hukum ayah sendiri, ayah yang hadir tapi dia mungkin tidak dialami sebagai baik, tidak dialami sebagai mendukung, gitu ya, itu akan menciptakan neurosis nantinya. Tapi ketidakhadiran ayah ini akan menciptakan masalah perkembangan yang lebih berat lagi. Jadi tingkat tingkat organisasi kepribadian biasanya kalau di dunia klinis itu, ya, atau derajat penyakitnya itu nanti akan lebih berat, ya. Jadi itu menuju ambang sampai psikosis. Itu karena ketidakhadiran ayah. Contohnya adalah Amerika. Ya, ini bukan karena ada sentimen tertentu dengan Amerika, ya, tapi Amerika itu, Bapak Ibu, dikenal sebagai negara tanpa ayah. Disebut sebagai negara tanpa ayah karena sebagian besar anak yang lahir di Amerika Serikat dari warga negara Amerika itu tidak memiliki ayah. Dia tumbuh tanpa ayah karena hamil di luar nikah, atau karena perceraian, ya, atau karena memang adopsi, ya, yang mengadopsi adalah perempuan.
Jadi memang tidak ada ayahnya. Makanya Amerika itu terkenal sebagai negara tanpa ayah. Dan teman-teman bisa melihat ya, ketidakhadiran ayah secara kolektif di sebuah negara itu memunculkan apa? Hari ini Bapak Ibu, Amerika itu tidak lagi tren seperti masyarakat Eropa era Victoria dulu, zaman-zaman Freud ya. Dia bekerja dengan pasien neurosis, dengan psikosomatis gitu kan, atau dulu disebutnya neurosis konversi, atau bekerja dengan fobia, dengan obsesif kompulsif gitu kan, dengan gangguan-gangguan neurosis. Teori-teori Freud tentang kompleks Oedipus itu juga teori tentang neurosis. Tapi Amerika hari ini Bapak Ibu sudah mulai perlu untuk menggenjot penelitiannya ya, dan mereka sudah melakukannya mulai dari tahun 1970-an memang untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang hal ini. Karena tren penyakit mereka itu sudah bergerak. Ini sudah mulai mengarah ke borderline, ke gangguan ambang. Bukan lagi ke masalah-masalah neurosis. Makanya ada seorang penulis, dia psikoanalis dan juga psikolog klinis, pernah menjadi presiden American Psychological Association, divisi 39 ya, divisi psikoanalisis, namanya Nancy McWilliam. Dia menulis di buku Psychoanalytic Psychotherapy itu dengan lugu gitu ya, dengan polos, dia mengatakan kaget ketika dia sedang berdiskusi dengan psikoanalis asal Turki. Ya. Dia kaget karena ternyata kasus-kasus klinis di Turki itu masih mirip dengan kasusnya Freud era Victoria dulu. Ya, masih perempuan mengalami psikosomatis ya, masih tentang laki-laki ya mengalami gejala-gejala paranoia ya, tapi paranoia yang neurosis ya, bukan yang psikosis ya, atau fobia lah, fobia atau neurosis anxiety itu apa sebutannya ya, panic attack ya, serangan panik, masih gangguan-gangguan seperti itu. Nancy McWilliam itu kaget karena Nancy McWilliam dari Amerika ya. Karena di Amerika itu masyarakatnya sudah tidak seperti itu. Makanya teori Freud ya itu memang diterjemahkan ulang, teori Freud itu dibaca ulang ya. Dan sebagian besar nanti teorinya akan lebih mengarah ke pra-Oedipus daripada Oedipus. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya ya ada yang mengatakan hari gini kok masih belajar Freud, itu di kampus Amerika Freud itu sudah dihapus ya. Freud itu cuma ada di Fakultas Sastra, tidak ada di Fakultas Psikologi atau Psikiatri misalnya, dokteran. Ya. Tolong mengerti Bapak Ibu ya, mereka menghapus itu karena memang medannya sudah berbeda. Ya, medannya memang sudah berbeda. Kita di Indonesia ini masih sama, kecuali sangat kecil masyarakat perkotaan. Ya. Pasien-pasien saya sebagian besar masih pasien neurosis. Ya, sangat kecil pasien ambang itu. Sekalipun memang agaknya anak-anak remaja ya ini mulai populasinya akan mengarah ke ambang itu nantinya. Entah karena dampak globalisasi atau apa gitu ya. Saya juga masih belum tahu, tapi agaknya memang eh, mungkin 20 sampai 30 atau 40 tahun mungkin ke depan ya akan ada pergeseran penyakit juga di Indonesia. Penyakit mental ya. Kemudian konstruksi superego yang lemah. Konstruksi superego yang lemah itu menciptakan harga diri yang rendah ya, atau harga diri yang tidak masuk akal, yang sulit untuk dicapai gitu ya. Akhirnya juga nggak ngerti yang dimau itu apa, pengennya itu apa. Ya. Seringkali juga akhirnya nggak ngerti hobi, ya nggak punya hobi. Itu budaya kita itu cenderung melihat juga gitu ya. Seringkali cukup unik juga bahwa yang seolah-olah yang punya hobi itu kan hanya laki-laki ya. Yang hobi mancing siapa? Laki-laki. Yang hobi burung siapa? Laki-laki. Jadi yang hobi futsal laki-laki itu kan. Seolah-olah kalau perempuan itu hobi sangat sedikit gitu ya. Hobinya jalan-jalan, hobinya kumpul-kumpul sama teman, arisan gitu ya.
Sementara laki-laki itu hobinya banyak sekali dan kesannya hobinya itu selalu eksplorasi gitu kan, selalu apa berhubungan dengan sesuatu yang lain gitu. Padahal baik laki-laki dan perempuan jika konstruksi supraegonya itu kuat gitu ya, dia mempunyai hobi, dia mempunyai kesukaan gitu kan, mempunyai sesuatu aktivitas-aktivitas yang dia sukai. Kemudian penarikan diri dari eksplorasi. Ini juga tentu saja menciptakan persoalan pelik ya. Karena tadi sudah kita bahas juga bahwa kita membutuhkan eksplorasi. Ya, bukan hanya eksplorasi lingkungan tapi juga eksplorasi diri kita. Nah, ini dampak dari ketidakhadiran